Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 30 September 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, penanganan optimal pasca kebakaran di Kelurahan Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Untuk meringankan beban korban yang jumlahnya lebih dari 1.200 jiwa, saat ini 4 titik lokasi pengungsian sementara telah didirikan, baik di kelurahan, masjid, maupun sekitar lokasi. Pemprov DKI Jakarta juga membuka posko terpadu melayani kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga yang dokumennya hangus terbakar. Kemudian informasi dari Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Pusat. Selama periode Januari hingga 26 September 2025 telah memvaksin sebanyak 3.529 ekor hewan penular rabies atau HPR. Hewan yang sudah divaksin terdiri dari 2.934 ekor kucing, 570 ekor anjing, 21 ekor musang, dan 14 ekor kera. Ditargetkan hingga akhir Desember nanti, sebanyak 5.851 HPR divaksin rabies. Layanan jemput bola terus dilaksanakan secara bertahap di 8 kecamatan. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan predikat Jakarta bebas rabies serta mendukung terwujudnya kota global yang sehat. Selanjutnya, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif untuk membahas Raperda APBD tahun anggaran 2026. Rapat ini menjadi krusial karena terdapat potensi penurunan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang dapat mempengaruhi postur APBD. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diusulkan sejumlah opsi kebijakan seperti pemanfaatan dana abadi, belanja tidak terduga, sisa lebih biaya pembiayaan anggaran, hingga penerbitan obligasi daerah. Pembahasan APBD 2026 masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Namun DPRD menekankan pentingnya kemandirian fiskal sekaligus target penyelesaian program legislasi daerah tahun ini. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan sepakat untuk menggabungkan stasiun karet dan stasiun BNI di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Penggabungan ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas transportasi di Jakarta. Di kantor yang di Merdeka Barat kita ada renovasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat. Menurut Pramono, fokus utama pembicaraan adalah membahas rencana percepatan pengembangan Transit Oriented Development atau TOD di kawasan Duku Atas. Integrasi dilakukan pada moda transportasi MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Komuter Lain, serta kereta untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi TOD ini yang bertanggung jawab adalah MRT yang menghubungkan 4 moda, LRT, MRT, KRL, dan juga kereta bandara. Dan kalau itu sudah terhubungkan, maka semua yang melalui Duku Atas nggak kehujanan, tersambung dengan baik. Mudah-mudahan kami berdua menargetkan 2027 harus sudah selesai. Pemerintah juga akan menambahkan akses integrasi angkutan umum yang akan menghubungkan 4 moda transportasi publik, yaitu MRT Jakarta, KRL Komuter Lain, kereta bandara, hingga LRT Jabodebek. Targetnya proyek penggabungan seluruh moda transportasi yang akan dikerjakan oleh PT MRT Jakarta tersebut
selesai pada tahun 2027 mendatang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjamin bahwa rancangan peraturan daerah atau Raperda kawasan tanpa rokok tidak akan mengganggu keberlangsungan UMKM. Penerapan aturan ini nantinya akan lebih fokus pembatasan merokok dan penyediaan ruang khusus merokok, bukan larangan aktivitas jual beli. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang kawasan tanpa rokok tidak boleh mengganggu aktivitas usaha UMKM. Hal itu diungkapkan Pramono usai pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Menurut Pramono, Raperda kawasan tanpa rokok ini akan lebih menekankan pada ketentuan penyediaan ruang khusus merokok di berbagai fasilitas umum dan tempat hiburan. Ruangan ini wajib disediakan secara tertutup dan terpisah agar tidak mengganggu pengunjung lain yang bukan perokok. Perda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, yang diatur itu di tempat, misalnya lah, kalau ada tempat karaoke ya di karaoke-nya, ya nggak boleh. Tetapi orang berjualan di sana ya nggak boleh dilarang. Dan yang paling penting pemilik karaoke harus menyiapkan tempat untuk merokok. Jadi intinya semua fasilitas yang memperbolehkan atau mengadakan acara harus menyiapkan tempat untuk merokok secara tertutup supaya tidak mengganggu yang lainnya. Saat ini Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta tengah memasuki tahapan finalisasi dari Raperda kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kesehatan masyarakat, namun tetap memberikan ruang bagi para perokok aktif dan melindungi pelaku UMKM. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Ada informasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mulai 29 September hingga 4 Oktober 2025, 6 gerbang tol dalam kota akan ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan karena adanya perbaikan pada 6 gerbang ruas tol dalam kota, yakni gerbang tol Semanggi 1 dan 2, gerbang tol Selipi 1, gerbang tol Kuningan, gerbang tol Senayan, dan gerbang tol Pejompongan. Masyarakat diminta menghindari kawasan tersebut atau beralih menggunakan transportasi umum. Untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi, telah disiapkan jalur alternatif berikut ini. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 1 Oktober 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan diguyur hujan dengan petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.